Kita awali informasi malam hari ini. Pemirsa, seorang pria tak dikenal berteriak sembari mengacungkan golok di depan Mapolresta Yogyakarta sore tadi. Diduga hendak menyerang aparat, pria tersebut langsung ditangkap. Seorang pria tak dikenal ini ditangkap oleh aparat di depan Mapolresta Yogyakarta Selasa sore. Pria berpenampilan lusuh ini sebelumnya berteriak-teriak sembari mengacungkan golok. Diduga hendak menyerang kantor polisi, pria ini kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Yogyakarta untuk diperiksa. Ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan awal, tapi dari pemeriksaan awal yang bersangkutan ini tadi mengatakan kalau dia sepertinya mendengar seperti halusinasi. Jadi dia berasal dari Tuban, seorang laki-laki berasal dari Tuban, Jawa Timur. Berusia sesuai pengakuannya tadi sekitar 40 tahun. Jadi dia melakukan itu tujuannya katanya mendengar suara-suara. Tapi nanti perkembangan lebih lanjut, nanti kita akan informasikan lagi. Dari keterangan awal seperti itu. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku termasuk kondisi kejiwaannya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta diwarnai kericuhan. Penghuni menolak tinggalkan rumah mereka dengan alasan memiliki surat kepemilikan yang sah. Bentrokan terjadi saat eksekusi rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saling dorong antara aparat dan warga tak terhindarkan. Warga menolak rumah mereka dieksekusi dan memilih untuk bertahan. Pemilik rumah berdalih memiliki surat-surat kepemilikan atas lahan tersebut. Jadi saya itu di rumah ini beli tanah sawah hampir 1,5 meter itu saya beli, Pak. Saya beli, saya uruk. Berapa tahun kemudian saya bangun sampai sekarang masih utang. Kok tiba-tiba saya disuruh kosongin rumah saya? Saya beli, kan saya lihat prosedur suratnya, AJB, semua liwat benar. Kenapa kok saya tiba-tiba mau dieksekusi? Maaf ya, saya pakai masker, menyalahin protokol. Nah, saya sekarang disuruh kosongin rumah saya dengan alasan mereka juga punya surat, tapi ahli waris sendiri menyatakan tidak kenal mereka. Adapun ada perlawanan dari pihak para termohon, itu hak hukum dari mereka, dan itu di tingkat pertama di NO. Jadi pada prinsipnya kalau sudah tingkat pertama di NO, itu perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, jadi eksekusi tetap dilaksanakan begitu. Nah ini ada 3 sertifikat dan ini ada beberapa rumah yang terpecah-pecah gitu ya. Personil polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Meski sempat dihalangi, petugas tetap mengeksekusi rumah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 123 rumah warga di Tanjung Jabung Timur, Jambi terbakar. Sementara di Pangkep, Sulawesi Selatan, kebakaran menghanguskan puluhan kios di Pasar Sentral Pangkajene. Ya ampun. 123 rumah warga di permukiman padat di Tanjung Jabung Timur, Jambi terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api baru bisa dipadamkan Selasa pagi tadi. Padahal api pertama kali muncul pada pukul 5 dini hari. BPBD Tanjung Jabung Timur kini tengah mendirikan posko pengaduan dan tenda pengungsian untuk para korban kebakaran. Bukan rumah, pasar. Kebakaran juga melanda Pasar Sentral Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Puluhan lapak yang terbuat dari kayu hangus dilalap api. Para
Para pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya. Mereka bahkan nekat masuk ke dalam dan mendekati kobaran api hingga diusir paksa petugas. Lapaknya di sini sekitar di atas 50 lapak, kios lapak di sini yang berada di Jalan Pasar Buah. Jadi ini lokasinya di Jalan Pasar Buah, Pasar Sentral Malampak. Warga bersama pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jambi dan Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. 4 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka pada kecelakaan bus di Ende, Nusa Tenggara Timur. Akibat berupaya menghindari tabrakan dengan truk, bus yang ditumpangi puluhan orang tersebut masuk ke jurang sedalam hampir 20 meter. Tangis kerabat tak tertahankan saat melihat jenazah anggota keluarga mereka yang tewas pada kecelakaan maut di Aumati, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bus yang berisi 20 penumpang Selasa pagi terperosok ke dalam jurang sedalam hampir 20 meter. 4 orang tewas dan 16 penumpang lainnya luka-luka. Diduga bus jatuh ke jurang akibat menghindari tabrakan dengan truk material yang datang dari arah berlawanan. Di kampus ini mereka dari Pulau Kedua. Berarti belum tahu berapa jumlah penumpang? Tidak tahu, saya tidak tahu jumlah penumpang banyak berapa, saya tidak tahu. Berarti bagian dari keluarga yang mau mengantar? Bagian dari keluarganya mau mengantar antar belis ke sana. Jadi saya langsung tunggu di kampung besar sini di Bulugai. Usai dievakuasi, korban selamat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Ende untuk perawatan. Sementara korban tewas dibawa ke kampung halaman masing-masing untuk dimakamkan. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban tabrak lari pengendara truk di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur. Putri korban yang ada di lokasi menangis histeris saat petugas mengevakuasi jenazah korban. Nabila menangis histeris saat melihat jasad sang ibu yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur. Ibu Nabila Haima Aini usia 43 tahun tewas saat berboncengan sepeda motor dengan suami dan anak laki-lakinya. Ketika melaju di jalur Pantura, tiba-tiba sebuah truk menyenggol motor korban hingga akhirnya korban tewas terlindas. Pengendara truk melarikan diri, sementara suami dan anak laki-laki korban selamat. Sedangkan untuk Jikan dan Nabil ini selamat. Pada saat petugas datang ke sana mendatangi TKP, si suami ini ditanya, Jikan ini ditabrak oleh apa, truk apa. Bapak Jikan ini merasa shock dan tidak bisa memberikan keterangan secara pasti. Yang jelas ditabrak oleh truk. Untuk jenisnya apa, warnanya apa juga tidak diketahui sama sekali. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan kasus tabrak lari ini. Hingga kini identitas sopir truk yang menabrak korban masih belum terungkap. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh korban dalam peristiwa kapal cepat yang terbalik di Nunukan, Kalimantan Utara telah ditemukan. Korban terakhir ditemukan 4 km dari lokasi kejadian siang tadi. Tim SAR gabungan Selasa siang akhirnya menemukan korban terakhir dalam peristiwa kapal cepat terbalik di perairan Sembako, Nunukan, Kalimantan Utara. Jenazah Zahra, 47 tahun, ditemukan 4 km dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya Zahra, maka seluruh korban meninggal dunia berjumlah 6 orang telah ditemukan. Seluruh korban telah dimakamkan secara massal di pemakaman umum Desa Atap. Setelah korbannya dipastikan semua sudah tidak ada lagi yang dinyatakan hilang, berdasarkan hasil debriefing seluruh tim yang tergabung dalam pencarian kecelakaan kapal ini disepakati bahwa
korban tak ada lagi, maka operasi SAR pada pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah dinyatakan selesai. Kapal cepat penyeberangan Tarakan Sebuku Senin kemarin terbalik di perairan Desa Pelaju, Sembakung, Nunukan. Kapal terbalik diduga akibat tersedot pusaran air. Dari 30 penumpang kapal, 6 diantaranya meninggal dunia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usma Codang, iNews melaporkan.